Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Fisiologi Saraf. Di sini anggota kelompok kami yang pertama bernama Nada Hadiatus Zakiyah, NIM-nya 220200003, Karisma Rizky Ananda 2202013, Lilis Rahmawati 2202023, Alivia Widyastuti 2202033, Diah Ayu Kusumaningrum 2202043, saya sendiri Christian Arya Widyanugraha 2202053. Di sini kami akan memulai presentasinya. Terima kasih. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera, pengolah rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang dating dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Klasifikasi sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Dan otak terbagi menjadi empat. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Kedua, otak tengah atau mesencephalon. Yang ketiga, otak kecil atau cerebellum. Yang keempat, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Selain susunan saraf pusat, ada juga susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi ini terbagi menjadi saraf sadar dan saraf tidak sadar atau otonom. Hipotalamus terletak di permukaan bawah otak. Itu terletak tepat di bawah hipotalamus dan di atas kelenjar pituitari yang terpasang dengan tangkai. Ini merupakan bagian yang sangat kompleks dari otak yang mengandung banyak daerah dengan fungsi yang sangat khusus. Pada manusia, hipotalamus adalah sekitar ukuran kacang dan menyumbang kurang dari 1% dari berat otak. Cara kerja hipotalamus sangat penting untuk hidup seperti itu, memainkan peran yang sangat penting. Kontrol proses metabolisme tertentu dan kegiatan lainnya dari sistem saraf otonom. Mensintesiskan dan mengeluarkan neurohormones. Seiring disebut hipotalamus mengeluarkan hormon. Melepaskan hormon ini membantu mengontrol dan mengatur sekresi hormon hipofisis. Fungsi hipotalamus: 1. Mengontrol pelepasan hormon utama oleh kelenjar hipofisis. 2. Kontrol suhu tubuh. 3. Kontrol dari asupan makanan dan air, lapar dan haus. 4. Kontrol seksual, perilaku, dan reproduksi. 5. Kontrol siklus harian di fisiologis negara dan perilaku juga dikenal sebagai ritme sirkadian. 6. Mediasi tanggapan emosional. Hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan struktur kompleks pada dasar otak, terletak dalam sela tursika di rongga dinding tulang sphenoid. Kelenjar hipofisis manusia dewasa terdiri dari lobus posterior atau neurohipofisis sebagai lanjutan dari hipotalamus dan lobus anterior atau adenohipofisis yang berhubungan dengan hipotalamus melalui tangkai hipofisis. Pada manusia, lobus intermediat terdapat menyatu dengan lobus anterior, suatu struktur vaskular yaitu sistem portal. Hipotalamus hipofisis juga menghubungkan hipotalamus dengan bagian anterior kelenjar hipofisis. Fungsi hipofisis. Kelenjar hipofisis atau nama lainnya adalah kelenjar pituitari merupakan kelenjar yang sebesar kelereng namun mempunyai makna fisiologis yang sangat penting bagi kelangsungan dan homeostatis tubuh manusia. Selain itu, hipofisis terutama bagian anterior memiliki kemampuan dalam mengatur kelenjar endokrin lainnya. Hal ini yang menyebabkan kelenjar ini diberi nama Master of Gland.
Pituitari adalah kelenjar majemuk sekresi internal yang terletak di dalam sel tursika, yakni suatu lekuan di dalam tulang sphenoid. Hipopituitarisme dapat disebabkan oleh macam-macam kelainan, antara lain nekrosis, hipofisis postpatura, atau penyakit skekan. Nekrosis karena meningitis basalis, trauma tengkorak, hipertensi maligna, arteriosklerosis cerebri, tumor granulema, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya maaf teman-teman, mungkin screen-nya ada kendala. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan tolong bisa lihat di PPT kami ya. Nanti bisa ditanyakan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa PC via Alivia, bisa PC Lilis atau kelompok kami. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Oke teman-teman, sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kami jawab di WA saja biar nggak kelamaan. Kami tutup, sekian dari kami. Bila ada perkataan dan ada kendala, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.